Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ananda Albert Fuad, NIM 2214010263. Ananda berasal dari kelas PAII, yaitu dengan mata kuliah Tafsir Tarbawi. Adapun Ananda di sini dengan pemenuhan tugas presentasi berbentuk video, yaitu terkait dengan materi kajian tafsiran surat An-Nahl ayat 125 sampai 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Maksud tafsiran dalam ayat ini yaitu usai menyebut keteladanan Nabi Ibrahim sebagai imam, nabi dan rasul, dan meminta Nabi Muhammad untuk mengikutinya, pada ayat ini Allah meminta beliau menyeru manusia ke jalan Allah dengan cara yang baik. Wahai Nabi Muhammad, seru dan ajaklah manusia kepada jalan yang sesuai tuntunan Tuhanmu, yaitu Islam, dengan hikmah yaitu tegas, benar, serta bijak, dan dengan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka, yaitu siapapun yang menolak, menentang, atau meragukan seruanmu, dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu yang maha memberi petunjuk dan bimbingan. Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dan menyimpang dari jalannya, dan dialah pula yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk dan berada di jalan yang benar. Adapun ayat berikutnya, wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Artinya, jika kamu membalas, balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Sungguh, jika kamu bersabar, hal itu benar-benar lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Adapun tafsiran dalam ayat ini memberi tuntunan kepada Nabi Muhammad tentang tata cara berdakwah dan membalas perbuatan orang yang menyakitinya. Dan jika kamu membalas terhadap siapapun yang telah menyakiti atau menyiksamu dalam berdakwah, maka balas dan hukumlah mereka dengan balasan yang sama, yakni setimpal dengan siksaan atau kesalahan yang ditimpakan kepadamu. Jangan kau balas mereka lebih dari itu. Tetapi jika kamu bersabar dan tidak membalas apa yang mereka lakukan kepadamu, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Adapun ayat berikutnya, wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhayqin mimma yamkurun. Artinya, bersabarlah Nabi Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Janganlah bersedih terhadap kekufuran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Adapun tafsiran dalam ayat ini, sabar adalah sikap yang mulia, karena itu Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk bersabar. Allah berfirman, dan bersabarlah, wahai Nabi Muhammad, dalam menghadapi tantangan dan cobaan hidup, serta penolakan orang kafir
terhadap seruanmu. Dan ketahuilah bahwa kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap penolakan dan kekafiran mereka, dan jangan pula engkau bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan untuk menghalangi seruanmu. Kemudian ayat terakhir, Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Artinya, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan yang berbuat kebaikan. Adapun tafsiran ayat ini, ketahuilah bahwa sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa, yang menjaga diri dari murkanya dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, dan bersama orang-orang yang berbuat kebaikan kepada orang lain yang pernah berbuat buruk kepada mereka. Mungkin itu saja dari Ananda. Salah dan kurangnya Ananda mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.